ya, Mas yang pasti lebih memilih podcast dengan kita nih, gimana Mas Samsuri? Jadi gini Pak, saya tidak tahu, yang pasti di DPR kami di Komisi 2 memang tidak diundang. Tidak diundang atau? Tidak diundang. Tidak diundang. Jadi yang diundang hanya Forkopimda, jadi Ketua DPR saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rudi Asari di program podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com. Kali ini saya sudah bersama dengan Wakil Rakyat Pak Samsuri, Ketua Komisi 2 di DPRD Kota Banjarbaru. Saat ini kita berada di belakang gedung Mall Pelayanan Publik yang hari ini di launching oleh Wali Kota Banjarbaru Pak Haji Aditya Mufti Arifin. Kita sapa Pak Samsuri. Pak Samsuri, apa kabar? Kabar baik Pak, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Samsuri, di ujung tahun 2021, apa yang ingin disampaikan kepada eksekutif soal evaluasi, khususnya di sektor ekonomi, dunia usaha, retribusi dan perizinan? Apa yang ingin disampaikan Pak Samsuri? Ya, saya berharap sekali kepada pemerintah Kota Banjarbaru di tahun 2022, di akhir 2021, semoga perekonomian Banjarbaru tumbuh di pasca pandemi ini. Dan Banjarbaru, pemerintah kota melalui pemerintah Kota Banjarbaru sudah membuat program yang terkait dengan pasca pandemi. Nah, kita berharap ekonomi kita yang ada di Banjarbaru, terutama UMKM, itu bisa bergerak seiring dengan terbukanya ruang dalam rangka melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kita berharap ini bisa diambil momen ini oleh masyarakat kita, pelaku-pelaku usaha, juga Pemko memberikan semacam minimal stimulus lah. Kita berharap seperti itu supaya ekonomi kita bangkit. Nah, Pak Samsuri, di Kota Banjarbaru kan kita nggak hanya bicara soal di jantung kota kan, soal dunia usaha. Betul. Tentunya juga ada 5 kecamatan di Banjarbaru. Nah, agar pemerintah ini bisa adil dan memeratakan soal pertumbuhan ekonomi, apalagi khususnya di era pandemi itu, saran dari Komisi 2 seperti apa sebagai mitra kerja? Ya, saran kita kepada pemerintah kota, dalam hal ini eksekutif, agar betul-betul bisa melakukan kajian atau minimal terobosan-terobosan di akhir pasca pandemi ini. Yang kita berharap pasca pandemi ini pemerintah betul-betul bisa membuat satu program yang berpihak kepada rakyat, terutama rakyat kecil, agar UMKM tumbuh dan merata di seluruh kecamatan. Kita berharap seperti itu. Bicara soal tugas dan capaian kinerja mungkin SKPD terkait lah, Pak Samsuri. Kalau Komisi 2 memandang itu sudah cukup tangguhkah di era pandemi ini menangani persoalan dunia usaha di Banjarbaru? Ya, baik. Jadi kalau terkait dengan capaian kinerja SKPD, terutama dalam ini mitra kerja dari Komisi 2, yang sangat prioritas mitra kerja kami adalah BP2RD. BP2RD ya? BP2RD ini terkait dengan pajak dan retribusi daerah. Nah, melihat dari capaian yang sudah mereka lakukan selama ini, alhamdulillah, walaupun di tengah pandemi kemarin, rupanya kawan-kawan kita di SKPD ini betul-betul melakukan kerja sangat keras, sehingga capaian memang tidak 100%, tetapi jumlah PAD kita di tahun 2021 yang insya Allah hitungan dalam beberapa hari lagi ke depan, ini sudah berada di angka hampir 240 miliar. Angka itu? Iya, angka ini hasil pendapatan dari pajak dan retribusi. Nah, ini menurut saya luar biasa. Luar biasa berarti ya. Walaupun ada penurunan di target ya, di target. Sepengetahuan Komisi 2, mengapa terjadi penurunan itu, Pak Samsuri? Ya, kalau penurunan terjadi itu pasti di mana-mana ya. Yang namanya pandemi, ekonomi kita melemah, banyak bidang-bidang usaha yang tidak bisa bergerak karena ditutup, dibatasi jam, dibatasi jumlah pengunjung. Nah, tetapi di tempat kita, di beberapa tempat, khususnya dalam hal pajak yang ada di sektor misalnya PPJU, pajak apalagi PBB, itu tidak bermasalah dengan pandemi. Nah, yang bermasalah dengan pandemi adalah pajak restoran, pajak hotel. Nah, hal-hal yang seperti ini yang memang kita sangat yakini dari awal ini pasti mengalami penurunan.
sebagaimana juga terjadi di tempat-tempat lain. Nah, kemudian warga Banjarbaru kita coba bertanya dengan Pak Samsuri Ya. soal perizinan. Kadang-kadang saya juga masih mendengar Pak Samsuri. Ya. Kadang masih ada yang sulit, kadang juga perlu bantuan seseorang lah untuk meluruskan itu. Tapi kan sekarang sudah canggih nih Pak Samsuri. Betul. Ada sistem OSS juga. Betul. Nah, apa yang menjadi jaminan dari anggota dewan sebagai wakil rakyat agar ke depan saat ini hingga ke depan itu soal perizinan ini tidak sulit lah. Kan investor perlu juga kan Pak Samsuri datang ke Banjarbaru tanpa ada kesusahan di kemudian hari. Gimana Pak Samsuri? Ya saat ini pemerintah kita sehubungan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang mana di dalamnya juga ada terkait dengan proses perizinan. Nah sehingga kami beberapa bulan yang lalu setelah menyelesaikan perda terkait dengan penanaman modal, di mana semua perizinan ini sekarang oleh pemerintah pusat harus berbasis OSS, Online Single Submission. Nah tentunya ini daerah kita mau tidak mau, suka tidak suka harus siap dengan sistem yang baru ini. Tetapi fakta di lapangan masih menunjukkan adanya OSS yang dari pusat ini belum betul-betul terkoneksi sempurna. Nah sehingga ini juga menjadi kendala. Nah kita berharap dengan program pemerintah pusat yang berbasis OSS ini, semua pelaku-pelaku usaha di tempat kita juga sudah diberikan sosialisasi oleh pemerintah kota bagaimana cara mengurus izin melalui OSS ini, sehingga tidak perlu turun ke kantor untuk mengurus izin. Harapan kita ini betul-betul bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tetapi fakta di lapangan memang masih ada dan banyak masih, terutama usaha-usaha menengah ke bawah, Pak. Ini terkendala dengan OSS karena tadi koneksinya belum sempurna. Betul. Pak Samsuri, belakang ini kan ada gedung DPMPTSP. Mall. Ya, mall pelayanan publik. Apa yang ingin Pak Samsuri sampaikan sebagai Ketua Komisi 2 agar mall ini benar-benar dapat menjadi mesin penggerak pendapatan daerah? Enggak. Hubungan Komisi 2 dengan DPMPTSP selama ini gimana? Hari ini kan ada launching nih. Iya. Pak Samsuri. Tapi Pak Samsuri lebih memilih podcast dengan kita nih, gimana Pak Samsuri? Jadi gini Pak, saya tidak tahu yang pasti di DPR, kami di Komisi 2 memang tidak diundang. Tidak diundang atau? Tidak diundang. Jadi yang diundang hanya Forkopimda, jadi Ketua DPR saja dengan jajaran lainnya. Nah kami di Komisi 2 yang jelas hanya berharap kepada DPMPTSP melalui Ibu Kepala Dinas, Ibu Rita, semoga dengan gedung yang baru ini, yang megah ini, pelayanan publik kita betul-betul maksimal dilayani, terus berbasis OSS, tadi ini kaitannya dengan basis OSS, ini betul-betul bisa disempurnakan, disosialisasikan kepada seluruh pengusaha yang ada di Banjarbaru, agar iklim usaha kita kembali tumbuh, mudah berurusan. Nah sehingga apa, iklim usaha yang diharapkan itu betul-betul bisa masuk ke kota Banjarbaru. Dan itu harapan kita. Dan jadi ladang PAD juga ya. Oke. Jadi ladang PAD. Terakhir Pak Samsuri. Ya, siap. Soal retribusi. Saya akan bicara yang hal sederhana saja lah soal retribusi ini. Salah satunya adalah retribusi parkir. Ya. Banjarbaru banyak menjamur pusat-pusat kuliner. Ya. Tentu akan berimbas pada tempat usaha, tentu harus menyediakan lahan lah parkir lebih dulu karena untuk kenyamanan dan keamanan mungkin kendaraan pengunjung lah atau konsumen. Pak Samsuri, aturan kan sudah ada nih di Perda kan soal parkir retribusinya berapa. Nah, apakah saya melihat masih banyak ditemukan parkir-parkir yang mohon maaf masih menggunakan badan jalan dan cukup mengganggu sebenarnya untuk pelintas yang lainnya. Apa yang ingin disampaikan kepada SKPD terkait agar retribusi ini setara dengan warga membayar dengan fasilitas yang mereka dapatkan? Gimana Pak Samsuri? Ya, ini PR, menurut kami PR bagi Dinas Perhubungan yang kami melihat memang sudah ada upaya-upaya untuk perbaikan ke arah sana. Bahkan beberapa bulan ke belakang yang lalu, hampir setahun yang lalu kita sudah melakukan evaluasi perda revisi perda terkait dengan retribusi parkir di badan jalan ini, di mana jumlah titik-titik parkir yang ada di Kota Banjarbaru kurang lebih 100 ya, 120 kurang lebih
ada titik-titik parkir di wilayah Kota Banjarbaru yang ada di badan jalan. Yang ini tentunya menjadi ranahnya, domainnya Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan ya. Dan kita berharap waktu itu ada usulan dari Dishub. Ini dikelola oleh Dishub. Kemudian ditempatkan petugas-petugas parkir, jukir, di mana jukir ini nanti akan diberikan insentif oleh pemerintah kota. Kemudian mereka diberikan pelatihan, mereka diberikan zona-zona area tempat parkir. Kita berharap dengan pengaturan itu ke depan, parkir ini tidak semrawut, tidak mengganggu jalan, kemudian betul-betul bisa dinikmati oleh pengguna parkir. Tertib dan aman ya. Tertib dan aman yang penting itu. Oke, terima kasih Pak Samsuri sudah berkenan memberikan informasi positif kepada warga Banjarbaru dan mudah-mudahan berfungsi juga kepada pemangku kebijakan lembaga eksekutif. Warga Banjarbaru, kita akan podcast kembali dengan Pak Samsuri, tentunya dengan materi soal keuangan. Tetap saksikan terus channel YouTube suratkabardigital.com dalam program podcast Kata Demi Kata bersama Wakil Rakyat DPRD Kota Banjarbaru. Pak Samsuri, terima kasih. Oke, siap, Sehat terus. Alhamdulillah sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Kata Demi Kata. Sampai jumpa.